Apa jadinya jika mantan anggota sniper dari agensi CIA tiba-tiba saja hilang ingatan setelah melakukan misi pembunuhan, di mana saat hilang ingatan itulah dia mulai berusaha mencari jati diri dengan mengulik tentang kegiatan di masa lalu, yang di tengah-tengah perjalanan entah kesalahan apa yang diperbuatnya, dia malah berakhir diburu oleh semua pasukan khusus di seluruh dunia, termasuk para polisi dan tentara militer. Akankah si mantan sniper ini dapat berhasil selamat dari incaran pasukan khusus di seluruh dunia? Sebelum masuk ke cerita filmnya, kalian bantu subscribe, like, dan komen. Kalian mau Mimin bahas film apa lagi di video selanjutnya? Baiklah, tanpa berlama-lama langsung masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kepada sekelompok nelayan yang sedang santuy bermain catur di atas kapal, hingga mereka langsung dikejutkan di saat menemukan tubuh seseorang yang terombang-ambing di atas laut. Di mana mereka mengira si pria tewas karena dicaplok oleh hiu, yang ketika diangkat ternyata dia masih bernapas, sehingga dengan peralatan serta kemampuan medis seadanya, seorang nelayan bernama Giancarlo mencoba mengobati si mamang sekarat yang bernama Jason, dan ditemukanlah 2 luka tembakan di pundaknya. Namun di saat akan lanjut mengambil peluru tersebut, Carlo menemukan sebuah chip aneh di mana saat dia mencucinya dengan air, tiba-tiba keluar sebuah cahaya yang ketika diarahkan ke dinding, terdapat sebuah nomor rekening serta nama dari salah satu bank swasta. Di saat yang bersamaan, Jason terbangun dari pingsannya, di mana dia sempat menyerang para nelayan dan mengira bahwa Carlo dan teman-temannya adalah para penjahat yang ingin mencuri barang-barangnya. Hingga di sana Carlo menjelaskan bahwa Jason telah pingsan setelah menerima serangan, yang terlihat jika dia sangat linglung dikarenakan tidak bisa mengingat tentang siapa sebenarnya Jason. Akan tetapi secara ilmiah, banyak hal yang bisa Jason lakukan seperti menembak jalur peta, membaca pergerakan orang, berbicara dengan berbagai bahasa asing, dan sangat ahli dalam bermain kuda-kudaan. Di saat bersamaan, Jason sempat frustrasi dikarenakan khawatir ingatannya tidak akan kembali pulih. Keesokan harinya, tibalah mereka di sebuah dermaga di mana Carlo langsung memberikan upah atas bantuan Jason yang selama 2 minggu telah ikut bersama mereka menangkap ikan. Dan Jason yang merasa berhutang budi langsung mengucapkan terima kasih kepada Carlo dan bergegas pergi mencari jati diri dengan datang ke alamat bank swasta yang terdapat di dalam tubuhnya. Tiba di kota, Jason yang sudah kehabisan uang terpaksa harus berbahan di bangku taman. Namun tidak lama kemudian, datang 2 orang polisi korup di mana Jason yang diperlakukan sangat kasar dengan refleks langsung menyerang dan mengeluarkan jurus bela diri hingga membuat polisi tersebut pingsan. Tepat di pagi harinya, Jason segera pergi menuju bank swasta. Yang sesampainya di sana, salah satu staf mengajaknya ke lantai khusus di mana dia langsung login menunjukkan sidik jari untuk membuktikan identitasnya. Di mana tanpa butuh waktu lama, petugas bank kemudian membawa sebuah box rahasia yang di dalam box tersebut terdapat sebuah paspor dan menyadari akan siapa nama asli dari Jason, termasuk tempat tinggalnya yang berada di negara Prancis. Akan tetapi di bagian bawah box terdapat tumpukan uang dan senjata serta ada puluhan paspor dengan identitas yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, Jason mulai semakin pusing akan mencari tentang jati dirinya. Dan di tengah kebingungan itulah, dia pergi dari bank dengan mengambil semua uang dan paspor yang ada di dalam kotak penyimpanan, yang ketika keluar dari bank tersebut, kita akan diperlihatkan kepada para polisi setempat yang entah karena alasan apa, mereka mulai mengikuti Jason, yang seakan-akan ingin menangkapnya. Sehingga Jason yang risih karena terus diikuti polisi, berhasil menghindar dengan masuk dan menunjukkan salah satu paspor palsunya. Sehingga para polisi Swiss yang tidak memiliki akses pun tidak diizinkan masuk oleh pasukan keamanan di dalam gedung. Jason yang sedang bersembunyi sambil berpura-pura menunggu antrian, kemudian melihat seorang wanita bernama Mary yang sedang cekcok dengan petugas dubes dikarenakan masalah visa. Bersamaan dengan itu, terlihat pihak keamanan dubes yang mulai curiga kepada gerak-gerik Jason yang seakan-akan sadar jika orang yang ada di hadapan mereka adalah orang paling berbahaya. Di saat petugas akan menangkap si Jason, disinilah perkiraan serta refleks yang luar biasa keluar seakan-akan membuktikan jika Jason memang bukan orang yang sembarangan, di mana dia mampu menghajar semua penjaga yang ada di sana. Di situasi itulah dengan santuy, Jason mulai menganalisa setiap kemungkinan untuk bisa kabur dari kepungan tim pasukan SWAT. Dan dengan lari menuju pintu atap, akhirnya dia berhasil kabur meninggalkan gedung tanpa ketahuan. Tiba di luar, Jason yang melihat Mary yang bingung dikarenakan visa liburannya tidak bisa diperpanjang, maka dari itu dia langsung meminta bantuan untuk diantar ke kota Paris. Dan sebagai imbalannya, Jess langsung memberikan $10.000 dan berjanji akan memberikannya lebih setelah mereka sampai ke tempat tujuan. Sejenak, kita tinggalkan mereka dan berpindah ke sebuah kantor pusat agen Amerika, di mana salah satu petinggi bernama Aksur terlihat sedang ngamuk dikarenakan gagalnya misi pembunuhan kepada seorang petinggi negara Afrika bernama Wombosi.
Dan untuk itu, Amerika terancam akan perang dengan negara tersebut. Sementara untuk agen yang dikirim melaksanakan misi pembunuhan, sampai saat ini masih belum ditemukan dan bisa ditebak siapa orangnya. Ya, dialah Jason Bourne, di mana untuk mencegah Amerika perang dengan negara lain, Hasur akan mengkambing hitamkan Jason sebagai dalang di balik rencana pembunuhan, yang seolah-olah tidak terhubung dengan petinggi Amerika. Maka dari itu terkuaklah kenapa Jason terus dikejar-kejar oleh para polisi, di mana hal itu bermula ketika kemunculannya yang datang mengambil uang di bank swasta, dan tanpa Jason sadari ada seorang mata-mata yang melapor ke kantor pusat akan keberadaannya. Sehingga untuk menangkap Jason yang masih buronan, si Asur sampai mengerahkan tim IT, di mana mereka mampu meretas semua sistem keamanan serta kamera CCTV yang ada di seluruh dunia. Dan Mary yang sekarang dianggap telah membantu Jason malah ikut terseret akan pengejaran tersebut. Hingga di sana Asur meminta kepada pembunuh bayaran untuk segera menghabisi mereka. Di dalam perjalanan menuju Paris terlihat Jason yang kembali bertanya-tanya tentang sosok identitasnya, di mana dia curhat soal dirinya yang terkena amnesia dan dikejar-kejar polisi. Sampai pada akhirnya mereka singgah di rest area dengan langsung belak-belakan memperlihatkan koleksi paspornya dan identitas dari berbagai negara. Bahkan di sana Jason curhat tentang fungsi otaknya yang seolah-olah terlihat seperti pembunuh bayaran, di mana dia mampu memprediksi pergerakan seseorang serta kemampuan yang bisa mengingat hal sekecil apapun. Akan tetapi, Mary tidak percaya dengan ceritanya dan mengira jika perkataan Jason adalah sebuah lelucon dari seorang begundal yang suka berpindah-pindah negara. Singkat cerita, sesampainya di Paris, kemudian mereka pergi menuju apartemen yang tertulis di salah satu alamat paspor, di mana apartemen tersebut adalah tempat yang pernah dihuni oleh Jason ketika masih belum amnesia. Dan di dalamnya Jason mencoba menghubungi nomor pegawai dengan bertanya tentang nama samaran yang digunakannya, di mana dia langsung belak-belakan jika nama dari identitas yang disebutkan barusan telah tewas 2 minggu yang lalu. Namun di saat yang sama, insting Jason mulai kembali muncul, sehingga tidak lama kemudian datang seorang agen pembunuh bayaran yang tiba-tiba menerobos apartemen. Di saat pertarungan itulah Mary kaget ketika melihat kemampuan Jason yang dengan mudah berhasil mengalahkan si agen pembunuh tanpa terluka. Akan tetapi yang membuat dia panik adalah saat melihat paspor dirinya dan Jason yang telah menjadi buronan internasional. Oleh sebab itu Jason langsung berusaha menenangkan Mary, namun dikarenakan kurang fokus si agen yang lepas dari pengawasan, tiba-tiba bundir dengan loncat dari lantai atas. Yang setelah itu mereka bergegas pergi meninggalkan apartemen sebelum polisi datang mengepung tempat tersebut. Setibanya di luar, Jason bergegas menaruh tas yang berisi uang di salah satu loker kereta api, yang entah maksud serta tujuannya apa, tapi yang jelas dia akan kembali mengambil tas tersebut setelah berhasil kabur dari kejaran para polisi. Di saat yang sama dikarenakan tak ingin Mary terlibat, kemudian di sana Jason memintanya agar menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dengan mengarang cerita tentang Mary yang diancam untuk mengantar Jason ke Paris. You gotta go to the cops right now. You gotta go before this gets any worse. Namun meskipun begitu, Mary tetap memaksa ikut dikarenakan takut akan dibunuh polisi jika sampai dia menyerahkan diri, mengingat mereka yang sekarang adalah buronan internasional yang paling dicari oleh seluruh negara. Maka dari itu dikarenakan tidak ada pilihan, akhirnya mereka pun kabur. Dengan kemampuan analisisnya, Jason berhasil lolos dari kejaran polisi dengan bersembunyi ke sebuah parkiran basement dan bergegas mengganti mobil untuk mengalihkan perhatian. Sementara di markas kantor CIA, terlihat Asur yang belak-belakan memberikan perintah kepada semua anak buahnya agar dapat membunuh si Jason secepat mungkin. Berpindah kepada Wombosi yang sedang pergi mengecek mayat dari orang yang pernah mencoba membunuhnya. Dan setibanya di ruang otopsi, dia sadar jika mayat tersebut bukan orang yang pernah mencoba membunuhnya. Maka dari itu dia meminta kepada sang ajudan untuk menyelidiki tentang sosok membunuh serta keterlibatan para petinggi akan kasus pembunuhan. Yang jika para petinggi Amerika sampai terlibat, maka dia akan mendeklarasikan perang kepada negara tersebut. Sementara di markas CIA terlihat Asur yang akan mengirim seorang pembunuh profesional untuk membunuh Wombosi. Dan tepat di keesokan paginya, di saat si Mamang akan keluar dari apartemen, inilah yang terjadi. Ya, sebuah tembakan sniper langsung melesat mengenai kepala Wombosi, di mana kejadian tersebut menggemparkan banyak pihak atas pembunuhan kepada seorang petinggi negara. Dan dengan liciknya, Asur menuduh Jason sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut. Di sisi lain, Jason meminta kepada Mary agar datang ke hotel tempat mereka menginap sebelumnya, di mana tujuan itu adalah untuk mencari petunjuk di saat Jason pertama kali datang sebelum amnesia, yang ketika ditelusuri Jason pernah datang ke hotel itu dengan nama samaran Kane. Tidak hanya itu, Mary juga mendapatkan informasi dari petugas hotel tentang identitas Kane yang sudah tewas dan jasadnya ada di rumah jenazah. Tiba di rumah jenazah, ternyata mayat Kane palsu yang sedang dicari-cari Jason telah dipindahkan entah kemana. Hingga di sana Jason bergegas mengecek buku tamu yang salah satunya adalah Wombosi yang pernah datang melihat mayat tersebut. Di mana selain salah satu petinggi negara, ternyata Wombosi adalah seorang pemilik perusahaan kapal pesiar.
Hingga di saat itu, Jason langsung mencari dan menyelidiki tentang latar belakang Wombosi tanpa tahu jika si Mamang sudah tewas terbunuh oleh anak buah si Asur. Tidak lama kemudian di saat pencarian itu, Jason melihat sebuah koran yang menunjukkan berita tentang kematian Wombosi yang dikatakan pada 2 minggu lalu ada seorang pembunuh bayaran yang pernah mencoba membunuhnya, di mana setelah gagal untuk membunuh, agen tersebut menghilang entah kemana. Maka dapat disimpulkan bahwa Jason adalah seorang agen pembunuh. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Asur yang meminta kepada anak buahnya untuk terus melacak keberadaan Jason, di mana dia khawatir jika Jason berkeliaran, ditakutkan dia memberitahu tentang kebusukan para petinggi pemerintah yang telah membunuh Wombosi dan menuduhnya sebagai pelaku utama. Kembali kepada Jason, di mana Mary mengajaknya sembunyi ke sebuah villa milik salah satu mantannya untuk menghindar dari kejaran polisi dan agen pembunuh. Yang sesampainya di sana, si mantan yang baik hati mau menerima mereka untuk menginap sementara. Singkat cerita, satu malam mereka lewati tanpa ada incaran dari agen pembunuh. Namun tepat di pagi harinya ketika sedang sarapan, anak dari si mantan tiba-tiba nyerocos dikarenakan anjingnya yang telah hilang entah kemana. Hingga di sana Jason yakin jika anjing si bocil hilang karena ulah agen pembunuh yang sedang mengincar mereka. Maka dari itu Jason meminta kepada mereka untuk berlindung dari ruangan basement. Sementara dia akan melawan si agen pembunuh yang sedang mengincar. Dan Jason yang memiliki perkiraan tajam akhirnya menyadari jika agen yang sedang dia lawan adalah seorang sniper yang bersembunyi tidak jauh dari lokasi dinding rumah, di mana dia langsung mengalihkan pandangan sang sniper dengan meledakkan salah satu mobil yang setelah berhasil menemukan lokasinya, Jason langsung lari ke tempat persembunyian musuh dan langsung menghabisi orang tersebut. Selesai dengan itu, Jason yang lelah dan tidak ingin terus lari sepanjang hidup akan mengincar balik para petinggi pemerintah yang sebelum pergi dia sempat menyerahkan seluruh uang tabungannya kepada Mary dan berjanji akan menemuinya setelah menyelesaikan semua permasalahan. Dan dengan berat hati, akhirnya mereka pun harus berpisah untuk sementara waktu. Tepat setelah Mary pergi, kemudian Jason bergegas mengecek isi tas milik sang sniper yang seketika menemukan ponsel. Dia langsung menghubungi Asur dan belak-belakan mengancam jika dalam waktu dekat dia akan datang membunuh mereka semua. Sehingga Asur dan seorang petinggi bernama Ucok langsung panik dikarenakan agen terbaik mereka telah terbunuh oleh si Mamang Jason yang seketika mengajak Jason bernegosiasi, di mana Asur belak-belakan membahas tentang Mary yang tidak akan dia sentuh asalkan Jason mau menyerahkan diri kepada mereka. Namun di akhir percakapan, Jason yang tidak gentar dengan ancaman mereka pun mengajak Asur bertemu di sebuah jembatan, tepatnya di kota Paris, Prancis. Akan tetapi dengan syarat Asur harus tidak boleh membawa pasukan, dan jika tidak Jason mengancam akan membunuhnya dan menghilang selamanya. Sore harinya terlihat Asur yang datang jauh-jauh dari Amerika ke titik lokasi pertemuan yang tanpa menghiraukan permintaan Jason, dia datang bersama puluhan pasukan yang menyamar menjadi warga biasa. Di mana Jason yang memantau di dekat jembatan langsung membatalkan pertemuan dikarenakan Asur yang telah melanggar perjanjian. Akan tetapi, rencana tersebut ternyata cuma akal-akalan Jason yang ingin melihat langsung muka orang yang telah mengincarnya. Hingga di sana dia bergegas memasang pelacak di mobil mereka, dan pada saat semua anak buah Asur masih berjaga, Jason diam-diam pergi untuk mengikuti si Asur, yang ketika malam harinya tibalah dia di sebuah kantor CIA, cabang kota Paris, Prancis. Di mana Jason langsung mengalihkan perhatian para agen yang menjaga markas dengan menyalakan mobil alarm yang setelah berhasil menyelinap masuk, Jason bisa saling berhadapan dengan si Asur. You move, you die. Dan di saat itulah dia belak-belakan bertanya tentang jati dirinya serta kejadian sebelum Jason amnesia. Dan kenapa bisa sampai hilang ingatan? Di mana Asur yang gentar setelah ditodong senjata menjawab jika Jason adalah seorang agensi CIA yang mendapatkan misi untuk membunuh Wombosi yang seolah-olah tewas akibat konflik internal. Di mana tujuan para petinggi adalah untuk menyingkirkan Wombosi yang merupakan pemimpin perusahaan besar di bidang jual beli kapal pesiar, dan jika Jason berhasil membunuh Wombosi tanpa ada kegagalan, maka otomatis dia tidak akan menjadi buruan internasional. Tepat setelah mendengar kejadian tersebut, Jason mulai kembali mengingat kejadian ketika menyusup ke tempat Wombosi, yang di saat menyelinap ke kapal pesiar, Jason yang masih mempunyai hati nurani, memilih untuk tidak jadi mengeksekusi target, dikarenakan tidak tega harus membunuh Wombosi, tepat di hadapan anak dan istrinya, yang di saat Jason akan pergi, datang anak buah Wombosi yang bebeladagan menembak ke arah Jason, yang setelah itu Jason terombang-ambing di dasar laut. Setelah mendapatkan kembali semua ingatannya, Jason kemudian menutup percakapan dengan meminta kepada Asur agar jangan mengusik kehidupannya. Dan dia berjanji akan menjaga rahasia mereka tentang rencana pembunuhan kepada petinggi negara lain. Di saat akan pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba datang beberapa pembunuh yang langsung menyerang Jason.
Pada akhirnya Jason berhasil menghabisi mereka dan bergegas pergi meninggalkan markasi CIA. Namun tidak lama kemudian, datang seorang agen pembunuh lain, namun tidak untuk membunuh si Jason, melainkan untuk melenyapkan si Asur atas perintah dari si Bong Sang-ucok yang merupakan otak di balik semua kejahatan. Dan sejak kematian Asur, akhirnya tidak ada lagi agen yang diutus untuk membunuh Jason. Singkat cerita, kemudian film berpindah ke sebuah kota kecil di pinggir pantai, di mana terlihat jika Mary telah membuka tempat rental kendaraan bagi para turis. Dan tidak lama kemudian Jason datang, sehingga mereka bisa memulai hidup baru tanpa ada gangguan sedikit pun. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sebagai host di cerita kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.